warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. izin Ibu ya. Seorang istri bertahan dalam kezaliman suami itu lebih baik daripada berpisah dan menjadah kemudian berzina. Dalam hal ini bagaimana agar tidak menjadi dilema dan menemukan solusi yang terbaik ya? Karena dalam ini adalah pasti ada pengabdian yang berkurang atau ketidakpulusan. Dan seandainya tetap dalam bertahan juga dan tidak mengurangi kepengabdian itu gimana Bu ya? Itu aja. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Buya sebutkan kan dua pilihan. Yang ketiga tidak Buya sebutkan bisa menjadi alternatif istimewa. Artinya begini, dengan suami didolimi, kalau bercerai adalah berzina. Itu kan pilihan pahit semuanya. Dari pahit yang pahit ini lebih baik didolimi suami tapi tidak berzina daripada berpisah lalu berzina. Ada yang lain kok pilihannya. Anda berpisah lalu segera menikah dengan yang halal. Yang penting amanah, takut kepada Allah. Artinya pastikan di saat Anda bercerai, Anda harus menjadi orang yang takut kepada Allah. Jangan sampai dekat-dekat dengan zina. Kemudian masuk wilayah pernikahan sah. Menikah tidak usah malu, umur berapapun. Sebab urusan ingin berdekat dengan lawan jenis tidak harus umur muda. Yang tua pun bisa. Pintu halal harus dibuka. Cari yang halal. Iya, iya. Jadi menikah, maka permudahkan pernikahan. Dan mungkin kalau tidak bisa segera menikah, mungkin segera mencari tempat yang aman akan yang menjaga dia menjaga dari dirinya perzinahan, harus ya. seperti itu. Na'udzubillah. Zina itu hina sekali, na'udzubillah. Dan setan akan menggoda kepada siapapun yang sudah pisah, itu lebih gede daripada sebelumnya. Akan diingatkan dengan kenang-kenangan karena dia sudah punya pengalaman dan sebagainya. Itu terus bisikannya besar sekali, na'udzubillah. Maka kami selalu mengatakan pada para janda dan duda semuanya, jangan terlalu lama-lama kalau memang Anda normal. Ya, Kecuali Anda tidak normal. Untuk mempercepat adalah permudahkanlah kriteria pernikahan itu. ya, ya. Artinya mungkin Anda tidak mendapatkan seperti suami yang dulu dengan kekayaannya. Tapi mungkin cara kekayaannya berkurang, tapi sisi lain mungkin kelembutannya. Atau paling tidak dia tidak memberi uang juga. Tapi tidak zalim deh, kan lumayan sudah. Ya. Jadi kita harus cerdas misalnya. Itu loh kadang-kadang wanita ini cerdasnya yang hilang. Kemarin punya suami, ya kan? Sudah nggak ngasih nafkah, nempeleng. Ya. Setelah pisah, pilih targetnya tinggi. Saya pengen suami yang baik, kemudian ngasih duit banyak lah. Itu sudahlah, menikah dengan suami, biarpun nggak ngasih nafkah. Kemarin malah ngambil, biarpun nggak ngasih nafkah, tapi nggak nempeleng. Ini kan lumayan aman. Jadi kita perlu cerdas dalam memilih pasangan. Maka yang mempersulit itu karena adalah ketidakcerdasan, sehingga ambisinya harus begini begitu. Akhirnya naudzubillah saya mau zina. Pokoknya dia takutlah kepada zina. Zina adalah hina dan hina. Baik. Dan alangkah banyaknya wanita semacam itu setelah bercerai menjanda, dan kita punya banyak yang cerita-cerita yang disampaikan kepada beberapa ustadz ngadu kita, bahasanya ustadz mendapat pengaduan setelah bercerai masuk wilayah zina, bercerai zina. Astagfirullah, innalillah. Alhamdulillah, ya. Dan kalau seandainya seorang istri dalam keadaan didolimi suami, mengabdi tapi nggak bisa tulus, apakah tetap dapat pahala, Bu ya? Iya, lebih gede pahalanya. Tidak tulus maksudnya tidak tulus kepada suami, tapi Allah tahu. Memang ya Allah. Begitu ya. Tapi hendaknya begini, kalau memang kedoliman yang sesungguhnya, Anda bisa segera melepaskan dari kedoliman tersebut. Yaitu tadi. Cuman catatannya di saat Anda harus berpisah, Anda harus menjamin diri Anda tidak akan melakukan zina. Enggak susah kok bagi orang yang punya iman. Pintu halal kok. Maka justru di antaranya keimanan Anda menjadikan Anda menghindar yang haram, pintu halal sangat mudah kebuka. Tapi yang repot pintu halal kebuka, siapakah dia? Yang coba-coba yang haram. Makanya apa? Sehingga dia milih halalnya terlalu jauh. Akhirnya haram diambil. Biarpun hanya WA ya, telepon-teleponan, dia menikmati. Biarpun mohon maaf dengan laki-laki hanya untuk memuaskan, katanya sampai ada seorang, saya belum menikah tapi saya menjadi kebosan lewat HP. Video call dengan perempuan, saya bayar untuk membuka baju dan sebagainya, saya menyenang. Itu akhirnya melakukan dengan sendiri. Itu kehinaan. Biarpun tidak berzina, tapi itu adalah kehinaan, memuaskan syahwat dengan cara semacam itu. Maka hendaknya pintu haram ini ditutup, halal kebuka. Mudah pintu halal itu. Karena orang, kalau Anda seorang janda, maka di sana ada duda juga kok. Anda seorang wanita memerlukan, di sana ada laki-laki memerlukan.